Indonesia. Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih opung, engkong, emak, sobo-sobo, juga tulang-tulang, amang tua, ya, inang tua, amang muda, inang muda, nang buru, amang buru, tulang dan tulang, dan semualah ya, abang, akang, lain itu, adik-adik semua. Senang bertemu dengan Anda melalui layar Android Anda. Tuhan memberkati. Yesus sangat mengasihi saudara. Saya mengasihi Anda, tapi Yesus jauh lebih mengasihi Anda karena Dia bisa berbuat sesuatu untuk menjaga engkau dari segala rongrongan si jahat ataupun si setan. Puji nama Tuhan, kita akan melanjutkan tema kita, strategi setan melemahkan iman. Mengapa setan ingin iman kita lemah? Karena kalau iman kita lemah, ia yang akan menguasai hidup kita. Jadi kita dibuatnya tidak efektif ya, dibuatnya menjadi pecundang, menjadi deluser ya. Kita yang diciptakan Allah, mental kita mental the winner, tetapi karena setan kita ikuti, kita menjadi deluser, orang-orang pecundang, orang-orang yang diaibkan. Nah, itu sebabnya kita terus mengikuti supaya strategi setan ini jangan sampai ditanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, yang akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa bagi kemuliaan Tuhan. Nah, yang selanjutnya, yang kelima adalah dikatakan setan itu selalu membuat manusia itu mendelay. Jadi delay, ya, menunda. Ya. Jangan kau menunda sampai besok. Ada pepatah itu ya, apapun yang kau bisa kerjakan hari ini. Jadi itu kalau bisa sedikit kita kerjakan sedikit, tapi jangan sampai menunda. Karena kalau kita menunda bisa tidak melakukannya. Ya, kekalahan kita itu kita menunda, berdoa, tunggu dulu sebentar, akhirnya nggak jadi. Kita tiba-tiba mau membaca firman Allah, menarik, kita akhirnya lupa. Menunda itu adalah strategi setan untuk kita jangan fokus kepada apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, untuk itu kita perlu mendisiplin diri kita supaya kita tidak menunda-nunda. Kalau kita menunda-nunda, ya kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang kalah. Dan setan tahu persis itu kelemahan manusia, bahwa kalau dia sangat suka supaya manusia itu menunda untuk berdoa, menunda untuk membayar. Bahkan firman Allah katakan menunda untuk membayar nasarnya. Coba kita baca dulu. Pengkhotbah 5 ayat yang ketiga. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah engkau menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Kalau Anda baca seterusnya, saya hanya membacakan ayat 3 itu saja. Kalau kita baca seterusnya, maka kita akan menemukan kalau orang-orang yang menunda-nunda itu, malah Tuhan gak senang, lalu kemudian merusak pekerjaan kita. Karena apa? Kita menunda. Dan itu strategi setan, supaya engkau jangan menepatinya, supaya engkau menderita. Dengan engkau tidak menepati, satu contoh, tidak menepati nasarmu kepada Tuhan, Tuhan menjadi tidak senang, dianggap engkau orang bodoh, dan kemudian dia akan merusakkan pekerjaan tanganmu. Yang tadinya baik-baik dengan bosmu bisa menjadi clash. Yang tadinya hidupmu baik menjadi roboh. Karena apa? Lalu Anda katakan, kenapa ini terjadi bagiku? Aku sudah setia pada Tuhan, aku sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, aku sudah setia bayar perpuluhan, aku sudah ini, aku sudah ini, aku sudah ini. Tapi lupa Anda mengenai salah Anda. Jadi katanya firman Allah, lebih baik Anda tidak bernasar, tapi Anda tidak bernasar, Anda tidak akan terikat. Sama seperti saya bernasar 1000 ucapan terima kasih setiap hari, dan 10 pujian setiap
setiap sehari. Jadi itu ya, kalau saya masih apa, ya saya minta ampun dan saya lanjutkan membayarnya. Pujian. Kadang sampai saya tertidur. Iya betul. Dan paginya saya minta ampun. Tapi saya akan bayar itu. Ya, jadi ya karena kelelahan mungkin, jadi saya tertidur, paginya sudah bangun. Wih, ya ampuni saya Tuhan, hari ini kemarin saya nggak bisa memenuhi nazar saya. Ya, ya memang kita nggak akan tergantikan lagi itu. Tetapi saya katakan, ya kalau tadinya 1.000, ya kita tambah berapa yang kurang, bahkan lebih, bahkan 2.000, bahkan 3.000. Ya, sesuai dengan apa kita pada hari itu. Jadi bayar nazarmu, jangan menunda-nunda. Kalau tidak mau pekerjaanmu dirusak. Saya bernazar karena Tuhan senang mendengar orang yang bernazar. Karena Tuhan senang, maka saya bernazar. Tapi saya nggak mau nunda-nunda. Setiap hari saya bayar, setiap hari saya kasih. Dan itu sebabnya kalau saya juga kepada Tuhan, ya senantiasa ada saja jawaban Tuhan. Dan saya sudah saksikan kemarin bagaimana pertolongan Tuhan itu. Nah, jangan menunda-nunda. Puji nama Tuhan. Lalu, defeat. Orang seperti orang yang kalah gitu. Sudah kita lakukan ini, setan mendakwa. Karena pekerjaan setan dikatakan di Wahyu 12 ayat 10 dan 11 itu, dia datang hanya untuk menuduh, mendakwa saudara-saudara yang beriman sekalipun. Dia dakwa, oh enggak benar kamu, enggak apa kamu. Sehingga kita mau mencoba. Itu dia buat kita supaya menjadi the loser, bukan the winner. Tapi saya mau katakan, kita mengalahkan dia dengan darah anak domba. Lalu kemudian dengan kesaksian kita. Kesaksian apa? Kesaksian yang keluar dari perbuatan-perbuatan Allah dari hidup kita. Perkataan-perkataan ilahi. Karena kita betul-betul mengasihi Tuhan, bahkan rela menyerahkan nyawa kita ini kepada Tuhan. Dan kalau itu kita miliki, the loser akan jauh dari kita, akan digantikan dengan the winner. Tapi saya mau katakan, setan akan berupaya membuat engkau menjadi the loser. Orang-orang yang kalah, orang-orang yang tidak punya semangat, orang-orang yang gampang ditaklukkan oleh setan. Itu sebabnya kalau engkau sudah menjadi loser, kamu akan pernah berharap melakukan hal-hal yang besar. Karena hanya orang-orang bermental pemenang yang akan melakukan perkara-perkara besar. Karena firman Allah katakan dalam Roma 8 ayat 36 itu, bahwa kita lebih daripada pemenang. Bukan orang-orang yang kalah. Coba saya baca apakah ya seperti Roma, ya, supaya kita mengerti firman Allah. Ayat 36. Demikian bunyi firman Allah. Ayat yang ke-37, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita telah lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, oleh Yesus, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi setan akan katakan, oh no, kau the loser. Dia terus mendakwa engkau, Makanya ketika orang baru bertobat, ya, kalau Anda dengarkan ini, oh nggak mungkin kamu hidup benar ibadah hadapan Tuhan, nggak mungkin. Ya itu kau katakan nggak mungkin, Yesus katakan mungkin, gitu. Ya, kau bilang nggak mungkin, tapi Yesus katakan mungkin. Kau bilang aku orang yang kalah, tapi Yesus aku bilang ya aku lebih daripada pemenang, bukan hanya pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Oh, pasti itu terbirit-birit itu setan. Ya, dia lari daripadamu. Karena apa? Imanmu mulai bertumbuh. Sebesar, kata firman Allah, kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, kau bisa memindahkan gunung. Tapi iman itu bukan seperti itu. Memang dia kecil. Tetapi kalau dia sudah bertumbuh, lebih besar apapun. Jadi yang diharapkan Tuhan itu adalah iman yang bertumbuh terus
sampai besar, sampai bisa tempat sarang-sarang para burung di situ di pohon sawit itu. Jadi kita itu begitu sampai kita bisa memberikan pertolongan bagi orang lain. Tapi kalau engkau orang-orang yang loser, orang-orang yang kalah, nggak mungkin bisa melakukan itu. Nah, yang ketiga, pengalihan, diversion, ya Tuhan saja itu mau beralih dari dunia ini kepada surganya. Paulus bilang gini, aku lebih suka tinggal di surga sana daripada dalam. Nah, tetapi orang-orang akan mengalihkan dari surga sana di dunia ini. Sementara Yesus mau dari dunia ini ke surga sana. Paulus juga dari surga, dari bumi ini ke surga sana. Tapi karena diversion, pengalihan, manusia itu maunya dunia ini aja, nggak mau surga. Itu strategi setan supaya kita mengasihi dunia ini, mencintai dunia ini dengan segala keangkuhan hidupnya, dengan segala keinginannya, dengan segala hawa nafsunya. Kita tinggal di situ karena kita merasakan kenikmatan, kepuasan yang tapi ujungnya menuju maut. Jadi jangan lakukan itu. Jangan lakukan hal seperti itu, karena itu akan merugikan dirimu, karena menghancurkan dirimu, meruntuhkan imanmu. Seharusnya kita memang masih ada dalam dunia ini, kita bekerja, tapi harus fokus kita kepada Dia, kepada Yesus. Saya kan pernah fokus kepada Tuhan itu. Karena dengan fokus kepada Tuhan, kita tidak terikat akan segala keinginan setan dan hawa nafsunya itu. Tapi kita tetap bisa hidup dalam dunia ini, hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tidak mau tinggal dalam dunia ini. Kita hanya sebagai pendatang, sebagai perantau, ya, pendatang pilihan yang akan harus berangkat dari sini ke surga sana. Tapi kalau iblis katakan, enggak ada itu surga, nggak ada itu tentang kehidupan abadi, nggak ada, jangan percaya, nggak mungkin. Kalau saya katakan nggak mungkin, itu saya senang. Karena apa? Karena setan itu seringkali mempermainkan orang dengan gaya. Tapi saya mengatakan diversion itu bukan solusi. Makanya Tuhan itu mengatakan, kalau engkau mau beralih, Dia memberikan contoh, aku lebih suka beralih dari dunia ini kepada surga. Paulus juga mengatakan demikian. Nah, kalau Tuhan saja mau dia di surga sana, apalagi kita. Jangan engkau ditipu oleh tipu muslihat iblis. Jangan engkau mau dipengaruhinya. Dan yang terakhir adalah tawar hati. Jadi kau jangan tawar hati. Saya bacakan dulu ini si Yosua, ya, Yosua 1 ayat 8 dan 9. Sebenarnya ini Yosua 1 yang saya baca, tapi saya fokus kepada ayat 8 dan 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperingatkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Tentu sebagai pemimpin baru, dia takut, dia khawatir. Orang-orang yang dipimpinnya nggak dengar, karena dia menggantikan pemimpin besar Musa. Jadi tentu ada rasa takut, ada rasa gentar yang dicoba ditanamkan oleh setan kepada dia. Ada rasa khawatir, ada rasa takut. Nanti bagaimana setan mencoba mengalihkan, membuat dia menunda-nunda kepemimpinannya, lalu kemudian membuat dia seperti orang-orang yang kalah, dan akhirnya terjerat pada apa yang disebut tawar hati. Kalau orang sudah tawar hati, itu sangat sulit untuk melakukan apapun, sangat sulit untuk mau mencoba apapun, sangat sulit. Itu sebabnya orang yang tawar, supaya engkau melihat kepada persoalanmu, kesulitanmu, bukan kepada Allah. Jadi kalau orang-orang yang tawar hati itu tidak melihat kepada besarnya Tuhan, tapi melihat persoalan
Yang kecil bisa jadi dibesar-besarkan. Apalagi yang besar dibesar-besarkan. Tapi kalau kita bisa melihat kepada Allah yang besar itu, persoalan kita yang besar jadi kecil, yang kecil ya nggak ada. Kecil mah itu sama Tuhan. Ya, itu sebabnya Tuhan datang kepada Yosua sebagai pemimpin baru. Tuhan tahu situasi dan kondisi yang dialami oleh Yosua. Makanya setelah ayat-ayat yang ke-9 tadi kita lihat bagaimana dia memberikan arahan dengan penuh semangat, dengan penuh keberanian. Karena Tuhan sudah hadir bagi dia. Tetapi yang Tuhan mau katakan, jangan lupa memperkatakan kitab suci. Jadi ada banyak orang tidak mau baca kitab suci. Dan karena firman Allah katakan, jangan lupa memperkatakan firman Allah itu, atau Taurat itu. Renungkan siang dan malam. Ada orang hanya merenungkannya siang aja, malam. Tapi saya mau katakan, betul. Ketika engkau mau kuat imanmu, hanya ada satu cara, berdoa dan baca firman Allah dan renungkan. Perkatakan firman Allah. Saya memperkatakan firman Allah itu hampir tiap hari. Buku yang paling saya suka membaca adalah Alkitab. Jadi senantiasa saya membawa kemanapun Alkitab itu. Ke bawah atau di mana, di atas. Di tempat tidur saya selalu ada Alkitab untuk saya baca. Saya mau katakan karena apa? Di situ saya mengalami pembaharuan, mengalami teguran, mengalami nasihat. Kadang saya pernah bilang, kadang-kadang saya menangis saat membaca firman Allah itu. Saat dia menyentuh hatiku. Menangis. Jadi firman Allah jangan tawar hati karena dia membuat kita berhasil. Jadi kalau ketika Yosua mengalami itu, wajar-wajar saja. Karena apa? Pemimpin besar yang dia gantikan. Bukan pemimpin abal-abal. Pemimpin yang disertai oleh Tuhan, yang kerendahan hatinya sangat luar biasa. Walaupun pada akhirnya dia gagal masuk ke tanah perjanjian. Hanya karena kedegilan orang-orang Israel. Dia hanya bisa melihat dari bukit Nebo. Jadi sesuatu yang sangat miris sebenarnya, tapi disitulah Tuhan mengangkat dia, lalu mengangkat ini untuk menjadi menggantikan dia. Sebelumnya memang sudah diberitahukan oleh Musa. Jadi yang mau saya katakan adalah, kalau engkau tawar hati, berarti kau tidak menyadari penyertaan Allah yang hidup itu dalam. Berarti firman Allah tidak ada dalam hidupmu. Kau tidak pernah merenungkan firman Allah dalam hidupmu. Karena itu yang dikatakan. Karena dengan demikian kita akan bertindak hati-hati. Dan juga kata firman Allah, ketika kita merenungkan firman Allah itu dan bertindak sesuai dengan firman Allah itu, dia akan membuat kita berhasil. Tentu siapapun dalam diri setiap manusia ingin berhasil. Tapi orang tidak akan pernah berhasil kalau selalu ada tawar hati dalam hidupnya. Itu sebabnya saya bangga punya Tuhan itu. Setan membuat kita dari strategi kemanusiaan kita, dia ambil itu untuk meruntuhkan kita, menghancurkan kita. Yang ke-8 tadi yang dari pagi sampai malam ini. Ya. Dia mencoba melemahkan kita, dia mencoba menghancurkan iman kita, dia mencoba supaya kita tidak melakukan hal-hal yang besar yang pernah Tuhan lakukan. Ingat janji firman Allah dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kalau kita tawar hati mah ya nggak mungkin melakukan itu. Dan itu sebabnya saya mau katakan, biarkan kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jangan yang diajarkan oleh setan. Jangan yang diajari oleh si jahat atau penasihat-penasihat orang-orang jahat yang dipakai oleh setan. Jangan. Tapi pakai kebenaran firman Allah untuk melihat. Itu sebabnya perlunya kita mendengarkan firman Allah itu. Perlunya kita ada mendengarkan firman Allah supaya ada asupan dalam diri kita. Saya nggak pernah mengingat resep-resep yang masakan yang dibuat oleh istri saya. Tapi melalui masakan istri saya,
sudah berapa puluh tahun ini, ya, hampir 27 tahun, ya, kami berumah tangga, tapi saya tetap kuat sehat karena masakan yang dibuatnya. Demikian juga mungkin Anda banyak melupakan firman Allah, tapi jangan sampai melupakannya semuanya. Ya, taruhlah beberapa firman Allah, hafalkan itu setiap hari di dalam hati kita, dalam buat itu dalam pikiran kita, supaya itu selalu menjadi rima dalam hidup kita, menjadi rema kata sekarang itu rima, ya. Jadi menjadi rima, menjadi hal yang kita alami sendiri dalam hidup kita, supaya kita dapat menyaksikan kemurahan Allah yang besar. Jadi saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah, patahkan strategi setan ini dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Jangan Anda lakukan dengan kekuatanmu sendiri, lakukan dengan kekuatan Allah. Karena memang strategi setan bagi hidup manusia, mulai dari zaman sononya itu, dia ingin menghancurkan manusia dari atau menghancurkan manusia dan memisahkan manusia dari Allah. Karena dia tahu kalau Allah bersama dengan manusia, kerajaannya akan dikosongkan. Orang-orang yang tadinya menuju kepada kematian dipindahkan kepada kehidupan. Nah, orang-orang yang tadinya dalam kutub dipindahkan dan dibuat menjadi mengalami kehidupan. Orang-orang yang menuju yang dikuasai oleh setan dibebaskan oleh setan, sehingga mereka menuju kepada kehidupan yang kekal. Mereka lebih suka beralih dari dunia ini ke surga, bukan dari surga ke dalam. Ya, puji nama Tuhan. Amin. Firman Allah, jadi biarkan kita terus bersama dengan Tuhan. Jangan turuti nasihat setan, semoga engkau tidak akan dilemakannya. Tapi ikuti nasihat Tuhan supaya engkau diteguhkan. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat Presiden dan Wakil Presiden, para menteri pejabat negeri ini, para gubernur, para bupati, Tuhan, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Juga Tuhan Yesus diberkati, gereja-gereja Aras Nasional, gereja GP dimanapun ada, Tuhan memberkati. Jayalah Tuhan Bapa di surga, gereja Pantai Kosta, dan berkembang, bertumbuh demi memuliakan dan memasukkan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa Tuhan, supaya Engkau menyatakan kebaikan-kebaikan bagi sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, seluruh sidang jemaat Tuhan, orang-orang berkesusahan. Tuhan tolong mereka di masa menghadapi PPKM ini, juga mereka bisa bersuka cita, tetap bisa melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapa di surga, karena pemerintah kami tidak akan pernah bermaksud untuk mencelakakan masyarakat. Pemerintah kami ingin hanya masyarakatnya selamat, kuat, sehat di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih dengan menjauhi kerumunan-kerumunan, kumpulan-kumpulan yang membuat orang-orang mudah untuk mengalami tertularan sakit COVID ini, Bapa di surga. Terima kasih, biarkan juga masyarakat sabar, dan Tuhan tidak melakukan dengan cara-cara yang kasar dan tidak memuliakan Engkau. Terima kasih, dan kami juga mau berdoa kepada mereka-mereka yang sakit Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan sangat peduli terhadap mereka, sangat mengasihi mereka, sangat peduli, sangat, oh Tuhan, sangat mau menyembuhkan mereka. Karena Engkau yang berkata, oleh bilur-bilurku engkau telah sembuh. Tapi setan dengan segala kekuatannya menanamkan itu dalam kehidupan manusia. Dan itulah sebabnya Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong supaya kami tetap memiliki iman yang dari Tuhan. Setan memang berupaya meragukan kami untuk tidak percaya kepada. Dan kalau engkau yang sakit apa saja dimanapun tempat yang sakit, saya mau katakan Tuhan mampu menolong engkau, Tuhan mampu memberkati engkau, Tuhan mampu hadir untuk menyembuhkan segala sakit penyakitmu, baik itu sakit COVID. Kalau engkau yang sakit, taruh tanganmu di atas kepala, dan bagi yang sakit dimanapun sakit, taruh tempat yang sakit. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dengan segala keberadaan kami di hadapan Tuhan, kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Datanglah kepada mereka yang sedang sakit ini Tuhan. Lepaskanlah mereka dari segala penderitaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit COVID yang mereka derita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, seberapapun mereka yang mendengarkan orang-orang yang sakit ini Tuhan, mari Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka. Dan biarkan juga masyarakat atau
orang-orang percaya boleh menjadi saluran berkat untuk menyampaikan doa-doa untuk kesembuhan ini bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari ulurkan tangan-Mu bagi yang sakit COVID, jamah mereka Tuhan, dan cabut roh maut dari hidup mereka. Karena kami mendengar ada banyak orang-orang yang meninggal dunia oleh karena COVID ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, di dalam nama semua keluarga kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan belas kasihan-Mu datang kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu kepada mereka, dan saya mengatakan kepada Engkau dalam nama Yesus, Engkau sembuh dari COVID-Mu, Engkau sembuh dari COVID-Mu, Engkau sembuh dari COVID-Mu. Percaya Engkau sembuh dari COVID-Mu, Engkau sembuh dari COVID-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, dan mau menyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus, kalau Engkau berfirman lenyap, maka dia akan lenyap Bapa di surga. Terima kasih. Beri kami tetap kekuatan-Mu Tuhan. Beri mereka tetap kekuatan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau mau mendengarkan, menjawab doa kami. Terima kasih. Dan Engkau telah menyembuhkan mereka. Kau yang sudah menumpangkan tangan atas mereka. Dan bagi mereka yang sakit juga kami berdoa Tuhan. Apapun sakit penyakitmu, percayalah Tuhan mampu menjemukkan engkau saat ini juga. Hari, malam ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang sedang engkau derita, mari Tuhan Engkau jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun sakit penyakit mereka, ulurkan tangan-Mu mengangkat sakit penyakit mereka ini Tuhan, dan angkat segala sakit penyakit mereka, dan oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh, oleh kuasa-Mu mereka telah sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mau menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau telah sembuhkan mereka, Engkau telah tolong mereka. Engkau Allah Bapa yang menyembuhkan mereka, mereka yang ada di ruang ICU, di tempat-tempat kamar perawatan, di rumah-rumah dimanapun mereka ada. Di dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, lawati mereka, lawati jamah mereka, angkat segala sakit penyakit mereka. Dan di dalam nama Yesus, sembuhlah Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau mau menyembuhkan mereka dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, belas kasihan-Mu sudah hadir bagi mereka. Kepada yang buta saya katakan, melihatlah Engkau. Kepada yang tuli saya katakan, mendengarlah Engkau. Kepada yang bisa katakan, berbicaralah Engkau. Kepada yang lumpuh, berjalan, gerakkan kakimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada yang kusta, tahirlah Engkau dalam nama Yesus. Dan Engkau yang ada di perbaringan, dalam nama Yesus, sembuhlah Engkau dalam nama Yesus. Bergeraklah dari tempat tidurmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah menjamah Engkau, Allah sedang melakukan proses dalam kehidupanmu. Percayalah dalam nama Yesus. Yang Engkau yang mati badan separuh, sembuh dalam nama Yesus, sembuhlah Engkau dalam nama Yesus. Dan Engkau yang kanker, tumor, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang ginjal berfungsi kembali, ginjalmu, ginjal yang sudah rusak dipulihkan oleh Allah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama kencing batu dipecahkan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga engkau kencing normal kembali dalam nama Yesus Kristus. Hipertensi sembuh dalam nama Yesus, diabetes sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin semua di hadapan Tuhan Bapa di surga, karena Engkau mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan yang sakit jantung juga Tuhan, sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu. Mereka-mereka yang berencana pasang ring, Tuhan, batalkan itu semua dalam nama Yesus, dan Engkau berikan kesembuhan total bagi mereka. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dia menjamah Engkau dan sedang melakukan bagi beberapa orang proses penyembuhan dalam nama Yesus. Ada yang sudah mengalami pertolongan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya kepada belas kasihan-Mu sudah turun atas mereka. Terima kasih, kesembuhan-Mu telah datang kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa khusus bagi mereka-mereka yang Tuhan yang ada di garis depan ini.
Kami berdoa bagi mereka, kuatkan mereka Tuhan. Jangan ada lagi korban dari pihak yang sakit maupun dari pihak yang mengobati. Tuhan Yesus, sembuhkan mereka. Tuhan tolong mereka, pagari mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Siapa yang dapat menjaga mereka? Siapa yang dapat memberikan kekuatan bagi mereka? Siapa yang dapat meninggikan iman mereka kalau bukan Tuhan? Dan itu sebabnya pagari mereka dengan kuasa-Mu. Kesembuhan, kekuatan Tuhan ada senantiasa dalam hidup mereka, roh, jiwa, dan tubuh mereka. Terima kasih Bapak, dan juga tidak ada dokter-dokter yang memanipulasi. Tuhan Bapak di surga, Tuhan tolong semuanya sehingga berjalan demi kemaslahatan bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, belas kasihan-Mu telah datang bagi bangsa kami. Dan bagi mereka-mereka yang mengalami persoalan, saya mau katakan kepadamu, Tuhan masih tetap sama. Tuhan mau menolong engkau, Tuhan mau memberkati engkau. Dan setiap pagi, sore saya datang untuk mendatangi Anda, untuk mendoakan Anda, untuk membagikan firman Allah. Oh Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong, yang tidak dapat dijangkau oleh para medis, yang tidak dapat dijangkau oleh orang-orang percaya lainnya. Dan kami mau berdoa bagimu, HP Anda, Engkau dengarkan ini, dan yakinlah persoalan-persoalan dapat ditolong oleh Tuhan. Sebab firman Allah, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tuhan tolong mereka juga dalam nama Yesus. Kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tanganmu dan saya akan berdoa bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau melihat mereka yang dalam pergumulan ini, oleh karena dampak dari COVID-19 ini Tuhan, menyerbu setiap keluarga, setiap pribadi, setiap rumah tangga, yang mengakibatkan banyak kesusahan Bapa di surga. Kau melihat lapangan pekerjaan yang orang, kau melihat situasi dan kondisi. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, karena bukan mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, kami pun mengalami hal yang sama. Tetapi kami melihat persoalan yang luar biasa ketika kami percaya kepada Tuhan. Ketika ada persoalan ini, kesempatan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Kami bukanlah orang-orang yang tawar hati, kami adalah orang-orang yang sungguh percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kami melihat kepada kebesaran Allah, mujizat Allah, kebaikan Allah, karena Allah selalu mujizat bagi orang-orang yang percaya. Oh Tuhan Bapa di surga, dan itulah sebabnya pandangan yang sama Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka tidak melihat persoalan mereka, masalah mereka yang mungkin besar menurut mereka, tetapi bisa mereka melihat kepadamu Tuhan. Dan itulah sebabnya hamba berdoa kepadamu, ulurkan tangan, mendukung mereka dan baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan pegang tangan mereka, alirkan kuasa-Mu dalam hidup mereka, dan katakan kepada mereka, aku menolong engkau, dan aku percaya Tuhan, Engkau dalam nama Yesus, Engkau sudah menolong mereka, sudah membela mereka, menyelesaikan masalah mereka, persoalan mereka yang mereka alami dalam nama Tuhan Yesus, masalah anak-anak, masalah keluarga. Oh, apa saja masalah mereka Tuhan, Engkau telah lepaskan mereka dari permasalahan itu, dan Engkau berikan solusi yang terbaik dalam hidup mereka. Kami tidak tahu bagaimana caranya Tuhan, tetapi Tuhan berurusan dengan mereka satu demi satu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hingga mereka tidak melakukan Tuhan jalan-jalan pintas, tapi mereka melakukan dengan cara-cara Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Dalam segala kelemahan hamba-Mu yang sedang berletih ini Tuhan, kami tetap mau mendoakan mereka. Oh Tuhan Bapa di surga, karena kami tahu belas kasihan-Mu jauh lebih besar kepada mereka. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau mau menolong mereka. Itu menjadi kepuasan bagi hamba-Mu kalau Engkau datang menolong mereka, memberkati mereka. Tuhan, nyatakan kebaikan-Mu dan kuasa-Mu terus menerus bagi mereka Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu terus menerus bagi mereka, dan nyatakan kuasa-Mu terus bagi mereka. Baptiskan terus mereka dengan kuasa darah-Mu, dengan baptisan Roh Kudus itu Bapa di surga, sehingga mereka terus mengalami kasih Tuhan, terus mengalami belas kasihan Tuhan, terus mengalami kemurahan Tuhan, terus mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Aku hanya bisa berterima kasih kepada-Mu buat semua perbuatan-perbuatan yang besar yang sudah Engkau lakukan dan akan terus Engkau lakukan.
melalui doa-doa hamba, melalui doa-doa umatmu, gerejamu, bagi orang-orang yang memerlukannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tetap beri kekuatan kepada hambamu ini Tuhan, di dalam segala keterbatasan hambamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau mau mendatangi mereka, menyembuhkan mereka, menolong mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Engkau yang mau mengalami terobosan Tuhan, Engkau mau bertobat, taruh tanganmu di dada. Kalau itu Engkau orangnya, saya mengatakan Yesus mampu menolong engkau, sama seperti Dia melepaskanku dari segala ikatan dosa, sama seperti Dia melepaskan Saulus dari segala kejahatannya, dan dia dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Yesus Kristus. Tuhan juga mampu memakai engkau. Jangan berkecil hati. Hanya setan yang buat engkau berkecil hati, hanya setan buat engkau tawar hati. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, Dia sangat membesarkan engkau. Bahkan firman Allah, kau sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan Dia katakan Dia tidak pernah menginginkan kematian orang berdosa, tapi pertobatannya. Kalau engkau itu orangnya, apa yang kau ambil, putuskan itu sudah baik dan benar, dan buka hatimu, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa di surga, bagi mereka yang sudah mengalami terobosan Tuhan. Tuhan, jamah mereka, sembuhkan mereka, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus, sembuhkan mereka dari dosa-dosa mereka, putuskan segala rantai dosa itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hadir Engkau dalam hati mereka, menguatkan mereka, menopang mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga mereka tidak lagi sama, tetapi mereka telah berubah arah kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat, dari kematian kepada kehidupan, dan neraka kepada surga. Terima kasih Tuhan, dari kebencian kepada kasih, dari pelit kepada kemurahan hati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Engkau mau mengubah mereka, pakai mereka di masa mendatang sebagai alat-Mu Tuhan. Pakai mereka supaya Engkau dipermuliakan dalam setiap kegiatan hidup mereka Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sehingga perkataan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat, apa mereka tindakannya, apa mereka lakukan Tuhan, semua mencerminkan Engkau. Engkau selama ini mereka melakukan, memikirkan, berkata, berbuat, bertindak sesuai dengan keinginan si jahat, tapi mereka telah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ini hamba-Mu Tuhan. Ini hamba menyerahkan mereka kepadamu, menyerahkan hidup mereka kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan sudah mengubahkan hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berterima kasihlah pada Tuhan. Haleluya Yesus. Dan bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengarkan firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Hanya oleh karena nama Yesus kita diselamatkan. Kemarin saya berkata soal nama yang ajaib. Terima kasih kalau Anda sudah mengambil keputusan yang tepat. Hanya ada keputusan sangat luar biasa yang pernah Anda ambil dalam hidup. Kalau engkau orangnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat mereka, taruh tanganmu di dada. Yang menaruhkan tangan di dada saat ini, mereka mau percaya kepadamu Tuhan. Dan mari kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar, saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Saya butuh Roh Kudus dalam kehidupanku. Ampuni segala dosa dan kejahatanku, sucikan aku dari segala
dosa dan kejahatan dengan kuasa darah-Mu yang suci itu. Saat ini saya buka hatiku, masuklah dalam hatiku Tuhan. Jadilah Raja, jadilah Tuhan, jadi penguasa dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau mau bersedia tinggal. Dan terima kasih juga kalau saat ini saya sudah menerima hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati dan biarkan kita menikmati kasih dan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melahirkan hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya dalam Kristus Yesus. Dan juga saya mau katakan kepada kita, berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati, dan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku melalui Kristus Yesus. Jadi malam ini kalau kita mau tidur, jangan lupa berdoa, baca firman Allah, dan renungkan firman Allah. Kalau Anda tidak bisa tidur, minta, karena tidur itulah adalah karunia Allah, pemberian Allah. Jadi kalau engkau tidak bisa tidur, jangan pakai obat penenang, pakai firman Allah, berdoa kepada Dia. Kalau engkau sedang sakit, tidak bisa tidur, baca firman Allah atau suruh orang membacakan, dan ingatlah Tuhan akan memberikan ketenangan bagimu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Puji nama Tuhan. Dan selamat malam bagi kita semuanya. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.